Hello guys, welcome back to my channel. Gimana kabar semuanya? Semoga pada baik-baik aja ya. Amin. Ya, kali ini gue pengen bikin konten podcast bersama Abang Salman Hafiz. Ya, kali ini gue pengen ngalang ngidur. Ngalor ngidul. Jadi gue mau ngalor ngidul nih sama dia nih. Ngalor ngidul tentang politik lah. Soalnya lagi seru banget nih. Tentang politiknya lagi seru banget ya Bang Hafiz ya. Oh ya, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya ini. Kenalin dulu nih bersama Hafiz ya. Langsung Bang, kenalin dong. Kenalin diri dong biar lebih enak. Orangnya sendiri aja yang kenalan. Kenal ya. Ya, makasih Pak Sultan. Kenalin, nama gua Salman. Kalau di kampus dulu panggilnya Mahing. Waktu gua masih aktif di organisasi. Cuman kalau di rumah biasanya panggil Lapor. Karena Bang Sultan kita masih lingkungan rumah, panggilnya Bang Apoy aja. Kalau nggak Apoy aja lah, pakai Bang. Ya. Nah terus ya, gua pemuda yang emang istilahnya kita tetap menjalani kewajiban kita ya kan, bekerja segala macam, tapi juga jangan buta sama politik. Jadi kita anak muda juga harus peka lah, harus melek politik. Nah itu gue dari kalangan yang ibaratnya akal sehat, insya Allah. Terus sama idealisme kita akal sehat, mencerdaskan seluruh atau membuka pola pikir anak-anak muda. Tujuannya sih itu, Tujuannya itu ya. tujuannya itu. Ian itu kan ini lagi rame-ramenya nih ya politik kan. Ya udah tau lah apa namanya pemilihan presiden ini. Ya. Yang presiden ini lagi rame banget nih guys ya. Emang lah kalian juga pada tahu kan emang lagi rame. Nah di sini nih gue pengen nanya juga nih ke Bang Apoy. Tanggapan lu tentang pilpres ini, pemilihan calon presiden ini gimana nih Bang Apoy? Perkembangannya? Kembangan ya. Iya, kita juga sebelumnya emang kita juga udah pernah ngobrolin sih ya tentang ini ya. Ya cuman ya videonya hilang guys. Cuman kemana tuh videonya itu? Ya pokoknya videonya hilang guys. Nah sekarang kita tanya lagi nih sama Bang Apoy tentang perkembangan pemilihan calon presiden 2024. Gimana tuh? Gue ya, pertama gue apresiasi yang Bang Sultan kemarin kita bikin podcast, cuman kan itu podcastnya hilang tuh. Ya itu salah satu resiko kita ngebahas politik di eranya lagi politik, lagi panas-panas. Iya, itu resiko. Tapi itu salah satu bentuk Bang Sultan peduli sama anak-anak muda, sama kalangan masyarakat nih ibaratnya yang nonton nih. Kita tuh yang kita bahas itu fakta sebetulnya, fakta dan opini. Fakta ya? Yang gue ucapin, setiap yang gue ucapin itu ya gue udah baca-baca berita gitu. Ya iya, walaupun kita ngalang idul gimana gitu. Ada landasannya Mas Sultan. Iya. Nah kalau buat politik sekarang keadaannya emang lagi naik turun tensinya. Naik turun ya? Iya, dari awal-awal itu kan debat 1-2 panas. Yang panas-panasnya ya. Capres, cawapres tetap panas. Main serang-serangan kan? Serangan. Terus di akhir-akhir ini nih 8 hari menuju pencoblosan itu udah mulai adem. Nah itu jadi pertanyaan besar tuh, kenapa kok deket-deket mau pencoblosan itu udah mulai gitu. Maka kalau bisa loh kita di markas menggerakkan ini. Iya. Bukan gerakan Rakyat pemuda. Lanjut sih. Nah terus ya emang namanya politik kan. Kita sebagai masyarakat tentu kita kan melihat apa yang ada di berita, apa yang ada di visual, yang merasakan ya orang-orang elit politik. Ya. Tapi kadang-kadang gue juga pernah diskusi sama beberapa elit politik yang membuka pikiran gue gitu, bahwa dari politik sekarang ini banyak banget nih campur tangan seluruh elemen, banyak, bahkan luar negeri juga ada. Ada porsiran itu. Mungkin itu aja. Terus lagi nih, Bang Apoy itu pengen nanya juga tanggapan lu. Ini juga lagi rame nih, kayak misalnya kayak Bapak Mahfud MD keluar dari MK ya, Menko Polhukam itu ya, dia mau mengundurkan diri dari situ karena dia mau fokus
pencalonannya kan. Terus ditambah lagi ada juga tuh Pak Ahok apa ya? Pak Ahok ya, Iya kan? Pernah dengar nggak lu? gue sempat baca sih. Baca kan beritanya. Ya Pak Ahok katanya mengundurkan diri dari komisaris Pertamina apa ya? Komisaris Pertamina ya. Iya pokoknya gitulah. Tanggapan lu tentang ini tuh apa sih? Maksudnya yang lu tahu lah. Yang gue tahu ya, maksudnya gini, menurut aku, emang kalau buat ini kita ngebahas etika, Etik, kode etik. iya etika orang-orang yang nyalon. Ini kan di ranah eksekutif. Ini gue nggak jelasin nih. Jadi gue juga pelajari maksudnya di kampus gue politik. Halo, komat ya. Komat ya, sorry ya ada. Kita cut aja. Oke bang apa kita lanjutkan tadi ya. Tadi kita kepotong Aceh Asyar guys. Tadi apa ya mengenai si Mahfud MD ya. Bapak Mahfud MD ya. Iya, Bapak Mahfud sama Pak Ahok nih. Gimana tadi tanggapan tentang apa? Ya. Kalau ini ya, tadi gue nyambung soal, jadi kalau sistem pemilihan gitu, ada namanya trias politika kan, ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah kalau yang lagi rame ini pencalonan pemilu itu adanya di eksekutif, namanya presiden. Nah kalau etikanya sebenarnya orang-orang yang ada di kontestasi eksekutif itu tuh harus bersih dari seluruh jabatan yang dipegang. Itu yang gue pelajarin di kampus gue. Nah kayak misalkan contoh ya, lagi pilpres, orang-orang yang nyalon nih ya, para paslon ini memang seharusnya dia nggak punya gelar atau jabatan di apa namanya, misalkan di kementerian, dia tuh harus keluar dari kementerian seharusnya ya. Jadi dari keputusan Pak Mahfud itu sebenarnya menggambarkan kepada kita bahwa politik itu seperti ini gitu. Ada etikanya, dia keluar, gue bersih dari jabatan gue nggak pakai fasilitas, nyambung tuh ke fasilitas tuh. Karena di dalam apa namanya aturan, orang-orang yang nyalon sekalipun dia punya jabatan di kementerian, itu harus nggak boleh pakai fasilitas. Oh, nggak boleh ya? Iya, nggak boleh dia pakai fasilitas negara. Contoh ya, berani kalau kita menyinggung soal Pak Mahfud ya banyak kali gitu, karena lawan-lawannya juga masih bertahan sama jabatannya. Oh iya. Maksudnya kayak misalkan Pak Prabowo kan masih bertahan jadi Menteri Pertahanan ya kan, terus Gibran masih jadi kepala atau wali kota Solo. Nah memang etikanya memang seharusnya kayak gitu. Pak Mahfud udah bagus, dia mundur dari Menko Polhukam gitu, jadi udah bersih tuh, sehat, nggak pakai fasilitas negara, fokus buat kampanye. Ada perorangan ya, Jadi ya betul gitu mungkin. Ahok kata dia. Nah, ini Pak Ahok nih, Pak gimana Ahok. nih? Lagi rame banget. Lagi rame. Ini kalau gambaran gua, bayangan gua ya, kenapa Pak Ahok ini cabut dari komisaris Pertamina? Mungkin karena ini kerasa dari Pak Ahok yang ini gue buktiin nih kalau gue nggak gila jabatan kan gitu. Oh iya bisa. Setelah gue cabut lah dari komisaris, gue mau fokus buat kampanye pemenangan Pak Mahfud. Pak Mahfud ya. Toh Pak Mahfud sendiri cabut dari kursi menteri itu nggak main-main maksudnya tuh. Susah banget buat dapetin menteri pasti. Iya benar-benar. Ya kan, masuk ke kementeriannya susah, apalagi menterinya kan gitu. Pak Mahfud dari lain tuh buang apa namanya posisinya menteri. Pak Ahok ya lebih menghormati Pak Mahfud, menurut gue tuh dia respect sama Pak Mahfud. Dicabut dari komisaris Pertamina, mau fokus buat pemenangan Pak Mahfud. Itu sih mungkin yang gua gambaran gue ya. Gambaran tentang itu ya. Iya. Tapi kan mungkin nggak sih nih kayak menurut lo ya. Ya ini gue menurut gue juga sih ya. Ya maksudnya gambar-gambaran ngalang tidur gue lah nih ibaratnya. Ya kayak misalnya nih Pak Ahok ya keluar gitu dari komisaris. Mungkin takut nggak sih misalnya dia kan nih misalnya kadar PDIP kalah gitu, jadi dia kayak ngerasa nggak enak gitu kali ya di kadar dia ya, di apa namanya di jabatan dia gitu kan. Jadi mendingan gue keluar duluan deh daripada nantinya misalnya misalnya partainya dia nggak menang jadi nggak enak gitu ya sih. Ya itu bisa jadi maksudnya. Jadi ibarat kata gini ya, kalau menurut survei, dengan katanya kan 03 tuh paling terbelakang. Jadi survei ya itu tapi survei kita kan belum tahu juga iya, kan. belum tahu.
Jadi yang putaran kedua ini yang masuk 1 sama 2 istilahnya. Apalagi banyak orang yang bilang mau ada pemilu, mau nggak ada pemilu, udah ditentuin pemenangnya siapa. Waduh, bahaya juga tuh ya. Sistemnya dipegang segala macam. Itu udah banyak tuh isu kayak gitu. Nah, ketika Pak Mahfud, Pak Ahok cabut dari kursinya, itu besar kemungkinan dia punya pikir panjang maksudnya. Jadi misalkan ya Pak Prabowo ini jadi di Pilpres tahun ini, koalisinya kan ada 8 partai itu, kan banyak, itu bisa memenuhi kuota kursi-kursi menteri, orang-orang yang penting lah, itu bisa dari partainya. Otomatis namanya partai, dia pasti nagih janji dong, gue udah mendukung lo, mas lo nggak ngasih gue gitu ya. Kan? Juga yang gue pikirin itu sih. Iya, apalagi yang lawan politik istilahnya, udah pasti bakal dapet tuh, mungkin dapat 1-2, tapi nggak sebanyak koalisinya maksudnya. Nah, makanya ketika Pak Mahfud cabut, udah bentar lagi pemilu, coblosan, dia cabut dengan reforma. Jadi ya udah, gue udah nebak nih, kalau dia menang gue gak bakal jadi. Iya kan, mungkin ya, tapi mungkin ini pikiran kasar kita. Ketika dia mundur nih Pak Mahfud, artinya kan ada kemungkinan kalau 01 menang, misalkan 1 sama 3 koalisi, besar kemungkinan Pak Mahfud bisa ditarik sama 01, bisa dipegang kursi juga ntar, perpindahan kursi sebenarnya. Kalau 01 jadi Pak Mahfud bisa jadi sono, kalau 02 jadi belum tentu masuk, ya kan. Ini itu sih, tapi ini pemikiran kita aja ya, kayak gitu ya, pikiran aja sih guys, karena kan lagi rame gitu ya. Jadi ya kita sebagai pemuda pasti memikirkannya ya kayak gitu ya. Betul. Ya kita bisa tangkep gitu ya, belum tentu benar sih, tapi ya namanya kita menggambarkan kan. Oh ya, terus ada lagi nih Bang Apoy, ini juga lagi rame nih, membicarakan tentang dinasti politik. Keras juga ya, dinasti politik. Tapi gua taunya dinasti Warrior. Iya lagi ya. Ini gimana nih Bang? Dinasti politik ini, aduh, serem juga sih ya. Serem. Ya. Tapi gimana nih Bang Apoy ini tanggapan tentang dinasti politik ini? Kalau dinasti politik, menurut gua gini Mas Sultan. Emang kan nih media luar udah meliput keadaan pilpres kita. Gua sebutin dah, New York Times menyebut bahwa Pak Jokowi ini meninggalkan dinasti politik karena mengajukan atau mendorong anaknya buat mengganti dia posisi wapres. Terus juga dari media Jepang bikin meme. Jadi memenya gini Mas Sultan. Perahu, ada 3 perahu nih. Perahu pertama yang di depan Prabowo, terus ada bendera gambarnya Gibran. Perahu kedua Pak Anies, perahu ketiga Ganjar. Ini di depan perahunya sampingnya ada persentase suara kayak survei gitu, misalkan 49%, gitu-gitu, 30%, 20% gitu. Nah, di samping di luar area air itu tuh, di luar perahu ada Pak Jokowi yang berdiri. Jokowi ini melihatnya bukan ke 3 perahu, tapi ngeliatnya ke gambarnya Gibran. Terus ada kursi presiden kosong dong. Di situ ada presiden berdiri, kursinya kosong. Nah, terus kemudian di belakangnya Pak Ganjar itu ada Megawati, megang pengeras suara, ngarahin ke kupingnya si Ganjar. Kalau Pak Anies itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang pengeras suara, nggak ada, terus nggak ada yang mantau juga, sendiri. Nah, di situ media luar udah ngeliput bahwa pilpres pemilu tahun ini di Indonesia itu melahirkan dinasti politik Jokowi. Karena apa? Dengan segala rangkaian, segala macam. Kalau kita bahas podcast sebelumnya, kan gimana siasat Pak Jokowi dan keluarganya buat ngelolosin Gibran ya. Dengan iming-iming bahwa suara Jokowi banyak, maka bisa bergabung dengan Pak Prabowo. Jadi kalau gue bisa bilang, Gibran ini sebenarnya yang dimanfaatkan adalah suara Jokowi, suara Pak Jokowi. Dengan kapasitas Mas Gibran, kita tahu lah semuanya, jejak digital itu jahat. Apapun yang kita ngomong masa lalu bahaya gitu kan. Mas Gibran tuh berkali-kali kan, Mas Sultan. Jadi bahkan anak sekolah nanya
jawabannya apa? Oh iya. Nggak jelas ya kan? Iya. Ditanya ini jawabannya apa nggak jelas, menghindar terus. Tapi di debat beda, itu lain cerita dah. Nah, kita ya. Tapi kan itu juga Bang Apoy. Mungkin ya itu editan orang ya. Iya. Ya tapi kan kita lihat tadi yang dibilang jejak apa namanya? Jejak digital. Jejak digital tuh jahat sih emang ya. Banyak dinasti politik sekarang memang ya emang kacamata kita sebagai anak muda ya. Nah gua nih ngeklaim anak muda, gua nggak mau dijadiin apa namanya, klaim gua nih anak muda di suaranya Gibran, karena kadang-kadang Gibran dibawa namanya nih Gibran mewakili anak muda. Enggak gitu, tapi gua nggak merasa gua diwakili dia kok. Tapi gini Bang Apoy, sebenarnya apa ya, sebenarnya bagus ya anak muda gitu bisa maju ke ranah-ranah apa namanya kayak calon presiden atau calon wakil presiden, sebenarnya bagus ya. Cuma kan yang masih apa namanya tanda kutipnya ini masih ada tanyanya. Sebenarnya kalau misalnya anak muda maju ya jadi wakil presiden, kalau dari anak muda yang apa namanya yang benar-benar anak muda ya, bukannya anak presiden. Iya betul. Kayak gitu kayaknya oke lah ya, keren gitu ya. Tapi kan ini yang jadi pertanyaannya kan, anak muda maju cawapres tapi bapaknya presiden. Jadi pertanyaan publik banyak kan, maksudnya publik ini menggambarkannya wah anak presiden, orang ibadah kayak zaman sekarang kita trennya ya the power of orang dalam lah, orang dalam ya kan. Gimana tuh Bang? Nah gua ngasih pertanyaan nih Mas Uta, gua tanya balik. Kenapa kalau definisi anak muda nih, kenapa nggak AHY yang kamu ambil? Oh jelas AHY lebih itulah kita gua nggak bisa ngebedain kapasitas orang ya, tapi yang gue lihat AHY lebih oke lah, jam terbangnya lah lebih oke lah, jam terbang lebih oke, dia ikut pilkada juga. Dulu apa ya, dulu kan juga kan dia calon gubernur ya, iya Jakarta. Iya. Maksudnya kalau kita ngebahas anak muda, ada AHY, ada Pak Ridwan Kamil, iya, ada Pak Erick Thohir, dan lain-lain, ada banyak. Tapi kenapa Gibran dengan apa namanya, dengan sepak terjang yang masih di wali kota beberapa tahun itu udah diangkat menjadi cawapres? Iya, cuman ada satu tujuannya, suaranya Pak Jokowi, karena itu. Saat ini dia menjabat sebagai presiden, dia punya power. Emang apalagi yang dilihat? Pasti ke situ arahnya, pasti suara dia nggak mentingin negara kita mau jadi apa ke depannya dengan orang-orang yang dipimpin sama orang-orang yang ibaratnya mampu. Iya. Nggak mikirin di situ Mas Sultan. Yang penting gue mikirin gimana cara gue menang. Benar. Jadi gue ngambil suara presiden yang sekarang. Betul. Iya. Apalagi kan mereka udah percaya sama. Iya itu dia. Pemika ini nggak kayak PDP ada pecahan. Kayaknya kalau diistilahin mewakili anak muda enggak sih. Nggak pernah setuju aja ya. Ini kan menurut opini kita ya. Iya. Opini kita nih. Kayak gini lah opini Bang Apoy gitu. Iya, seru juga nih. Lanjut seru aja ya. Oh ya, terus gimana? Lu sekarang masih milih 01 kan? Apa udah pindah 03? Kalau 01, gue sekarang nih maksudnya gue 4 jari. 4 jari loh? Sama 4 jari gak? Tahu kan? 4 jari? 4 jari? Nggak tahu gue. Sekarang 4 jari nih. 3 tambah 1, 4. Jadi mau yang nanti putaran kedua 1 atau 3 di 4 jari nih. Jadi ada tanggal asal bukan 02. Oh, ganas. Itu brand gue. Ya gue bikin hashtag kayak gitu ada landasannya maksudnya, karena asal jangan 02 ya tentu satu menghindari dinasti politik. Iya. Kedua ya menghindari orang-orang yang merusak aturan-aturan yang ada. Iya sih. Dan itu aja udah kelihatan ya. Sampai MK dipecat ya kan, udah dinyatakan salah, diberhentikan. Nah itu masih juga didukung. Iya sih. Ada apa gitu? Pertanyaan gue tuh Mas Sultan, kenapa yang udah jelas-jelas nih melanggar aturan, dinasti politik, kapasitas yang emang kalau kita lihat secara visual ditanya ini jawabannya itu, ya, tapi masih juga didukung. Apakah itu ada
apa namanya, duit, nominal kah, atau yang benar-benar gerakan hati. Gue lebih menghormati, gue masih tetap di 01 mas. Gue lebih menghormati 03. Kenapa? Karena tadi Pak Mahfud cabut, Iya. ya kan. Ahok mundur dari komisaris. PDIP meskipun yang kita lihat banyak yang benci sama PDIP, banyak yang head, tapi dia menghormati demokrasi. Benar. Itu yang gue salut. Makanya hashtag sambutan 02 ya itu. Siapa yang makan demokrasi itu yang kita pilih. Tapi kan artis-artis kebanyakan kan 02. Kenapa ya? Transaksional gitu. Sampai berkoda. Iya. Apa tuh? Ada duitnya itu. Aduh. Ada duitnya. Ada itu satu tiktokers. Dia sekarang bagian dari influencernya Pak Anies. 01. 01 kan nggak ada bayaran tuh. Jadi murni gerakan hati. Gerakan hati. Dia cerita curhat. Dia curhat bahwa dia udah ditawarin 2M. Iya, dari salah satu paslon. Jadi Dari kubu salah satu itu. Kalau 03 nggak mungkin. Yang paling banyak influencernya di mana? Nah itu. Iya sih, ya, bisa jadi sih. Ya, tapi ini sekali lagi kan opini kita ya. Ya sebetulnya ya walaupun siapapun presidennya ya tetap kita apa ya mendoakan lah supaya Indonesia ini akan lebih maju ya Pak ya. Apapun itu ya, walaupun kita beda pilihan tetapi kita tetap Indonesia. Persatuan Indonesia ya, yang penting damai. Ya kita semua mengharapkan pemilu sekarang ya pemilu yang damai, tentram sih. Tentram. Ya. Ya, makanya dari itu semuanya harus hati boleh panas, tapi persatuan harus dijalankan. Junjung tinggi ya. Junjung tinggi, kedamaian semuanya. Aduh, makin seru aja nih. Iya, mau kopi boleh nggak nih? Oh, kopi dong, santai aja dulu. Kita kan ngomong santai. Agak seret juga ya. Seru juga. Aduh. Terus apa ya? Kalau buat ngebahas influencer sebenarnya menarik juga. Kenapa ya? Karena sebagian besar influencer yang memang mega bintang kan, mega star, Iya. yang udah punya nama luas, punya followers gede kan, tapi larinya ke tubuh Pak Prabowo. Jadi gue pernah ngeliat video tentang jadi salah satu tim kemenangan, karena dia pakai baju kemenangan, dia bilang gini, 02 itu budget kampanyenya itu 400 triliun. Oh, itu gue juga pernah baca. Lu pernah kan? Iya. Lu pernah lihat 400 triliun ditambahin sama dia yang ngomong nih bahwa budget ini unlimited. Lu mau habisin anggaran berapapun gedenya, asalkan lu menangin suara Pak Prabowo di tempat itu, nggak jadi masalah. Nggak ada laporan, kayak misalkan rebil gitu ya, struk, nggak ada struk udah pakai duitnya, yang penting lo menang. Kayak gitu, makanya kan influencernya paling banyak. Lagi-lagi tuh pertanyaan gua, apakah itu gerakan hati atau transaksional? Ya kita nggak tahu sih ya. Kita nggak tahu sih ya. Walau-walau lah. Iya, cuma kan ya kita ya namanya ngalar ngidul, ya berarti kita mikirnya tentang itu ya. Kita masih apa ya? Iya kita sahabat cuma ya, tapi kan kita kan pemuda ya pasti bisa memikir ya, bisa mikir ya. Pikiran kita kayak gitu. Ya bukan pikiran kita sih, pikiran dia. Iya betul. Karena kan gua ini juga Pak. Disip lah ya. Disip Politik, sosial politik tuh insya Allah lah. Suka gitu. mantap. Yaudah nih, Bang Apoy kasih kesalahan itu dong, kasih apa namanya, kasih mengenai apa namanya nih pemilu sekarang. Lu kasih dah tuh saran buat apa buat penonton nih, buat penonton, saran penonton untuk mengikuti pemilihan umum 2024 ini. Saran lu gimana? Kalau saran kita ya, tentu yang pertama 14 Februari, 8 hari lagi, itu menentukan nasib bangsa kita. Memang kagak langsung berefek ke kita, langsung enggak, dari perorangan. Banyak orang yang bilang, siapapun presiden hidupnya gini-gini aja. Ya. Itu salah pemikiran lu kalau kayak gitu. Karena yang namanya nasib, itu pasti berawal dari kebijakan. Siapa yang bikin kebijakan? Orang paling atas.
di puncak kepemimpinan, ya kan? Dan makanya lu harus manfaatin nanti momentum 14 Februari siapa pemimpin lu, manfaatin suara lu yakinin bahwa ke depan bangsa ini nggak kayak sebelum-sebelumnya yang jelek-jelek, Iya. penindasan segala macam, korupsi, susah nyari kerja, Iya. di mana-mana orang dalam segala macam. Kita menghindari itu. Makanya pemimpin yang kita pilih adalah orang-orang yang benar ada di posisi rakyat. Betul. Ibaratnya presiden dari rakyat untuk rakyat, bukan dari pengusaha, atau bukan dari rakyat untuk pengusaha. Terus baliknya pengusaha untuk rakyat. Enggak, itu jangan sampai ada istilah-istilah oligarki, Waduh, iya. plutokrasi segala macam, itu jangan sampai ada tuh. Makanya harapannya pilih yang benar-benar yang lu yakinin. Kira-kira dari banyak kejanggalan dalam perjalanan pilpres, pilih yang paling benar. Ya, hindari hal-hal yang kira-kira jelek. Itu mas. Gitu ya. Persatuan nomor satu. Tetap nanti coblosnya nomor satu. Waduh. Enggak satu salah pelajari ya. Salah pelajari. Ya. Oke guys, mungkin obrolan kita sampai sini aja ya. Ya apa ya? Ya bos Pak. Karena waktu juga udah mulai sore nih guys. Kita juga udah ngomongnya udah makin panas nih. Ditunggu nanti video-video selanjutnya ya. Maka kita akan datangin pendukung-pendukung paslon lain, atau kita bahas tentang politik yang lain lagi nanti next video ya. Terima kasih buat Bang Apoy udah mampir di podcast gue ini, podcast ngalor ngidur. Tetap selalu mencerdaskan. Pokoknya ya harapan gue sih buat pemilu 2024 ini ya semoga semuanya damai, persatuan, terus Bhinneka Tunggal Ika lah. Kita walaupun beda tapi kita tetap sama. Oke, gue akhiri obrolan gue sama Bang Apoy ini. Semuanya sehat-sehat selalu ya semuanya. Terima kasih yang udah ngikutin podcast gue sama Bang Apoy. Halo.